Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar Graha Lila Semesta, Ibu Lila Wirawati beserta segenap keluarganya kita doakan. Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tenang, Allah sedang menulis ending yang terbaik untukmu. Itu tema kita pada siang hari ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ending yang terbaik untukmu semoga sedang dituliskan, tapi tidak untuk semua orang. Apakah kamu pikir para koruptor akan diberi ending yang terbaik? Tentu tidak. Apakah kamu berpikir anak yang durhaka sama orang tuanya akan diberi ending yang baik? Apakah kamu berpikir seorang umat yang durhaka kepada nabinya akan diberi ending yang baik? Apakah kamu berpikir seorang hamba yang selalu durhaka, berbuat dosa, tanpa pernah peduli kepada Allah Tuhannya, padahal dia menjalani kehidupan darinya, apakah kamu berpikir akan diberi ending yang terbaik? Tentu tidak. Karenanya, tenang, Allah sedang menuliskan ending yang terbaik untukmu, tidak untuk semua orang. Ucapan ini hanyalah ditujukan untuk seseorang yang menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik. Seperti mana kamu menanam, itu pula lah yang akan kamu tuai. Seperti apa kamu menabur benih, itu pula lah yang akan kamu panen. Kalau yang kamu tanam adalah jagung, maka berharaplah panen jagung. Tentu Allah tidak akan kasih kamu panen pare misalnya. Yang ditanam jagung, yang tumbuh jagung. Kama tadin tudan. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. In ahsantum, kata Allah, ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sejatinya kamu sedang berbuat baik buat dirimu sendiri. Siapa yang berbuat buruk, sejatinya dia pun juga sedang berbuat buruk kepada dirinya sendiri.
Maka berharaplah ending yang baik jika kamu selama ini sudah berbuat baik. Dan jangan berharap endingmu baik jika selama ini yang kamu lakukan bukan sesuatu yang baik. Benerin jalannya, maka berharaplah sampai. Kalau bahkan jalan aja nggak mulai-mulai, bagaimana mungkin kamu bisa berharap sampai? Kan begitu? Jalan dulu, baru ngarep sampai. Kalau jalan aja enggak, gimana mau ngarep sampai? Doain ya, mudah-mudahan panen beras saya berhasil. Emang kamu punya sawah? Enggak. Oh, kamu nanem di sawah orang? Enggak. Ya doain aja, pokoknya biar saya dapat panenan beras. Lah kalau enggak nanem gimana mau panen? Kamu berharap ending yang baik kalau kamu selama ini melakukan sesuatu yang baik. Kalau kamu bahkan tidak melakukan kebaikan atau baru niat aja tapi enggak kerjain, ya gimana bisa berharap sesuatu tersebut punya hasil yang baik? Yuk, sekarang kita mau pelajari jalannya biar bisa dikasih ending yang terbaik. Biar bisa dikasih akhir yang baik. Bukan hanya ketika kematian itu tiba. Itu N yang beneran N. Ya. Kehidupan dunia ini berakhir dengan saat kematian. Itu tentu saja. Kama ta'ish tamut. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah. Sebagaimana kamu hidup, seperti itu pula lah kamu akan mati. Hidup kamu kayak gimana, matinya juga bakalan kayak begitu. Itu iya, teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu, rumah tanggamu hasilnya kayak gimana? Anak-anak yang kamu besarkan hasilnya akan menjadi seperti apa? Kehidupan bertetangga akan jadi semacam apa? Kehidupan berkawan akan menjadi semacam apa? Hari-hari kita di masa tua akan menjadi semacam apa? Kalau kita diberi umur panjang sampai tua, itu semuanya bergantung dari jalan yang kamu tempuh sekarang. Saya akan kasih tahu kamu, jalan yang harus kamu tempuh itu yang bagaimana? Agar semoga selalu diberi akhir segala sesuatu yang baik. Jalannya mesti dibenerin, kan begitu? Biar nanti hasilnya juga bagus. Biar nyampe. Apa aja nih yang mesti dibenerin? 1, benerin niat. Niat hidupmu mesti benar, teman-teman. Niat hidupnya mesti benar. Orang yang hidup di dunia cuman buat nyari seneng, akan sulit baginya untuk mendapatkan hasil yang baik. Apalagi jika dia nggak peduli dapat senengnya dari yang halal atau yang haram, yang penting seneng. Susah tuh mau dapat hasil yang bagus. Kalau kamu kepengen hidupmu dalam keadaan baik dan diberi hasil yang terbaik, yang pertama kamu mesti benerin adalah benerin niat. Nih, urusan nikah. Yang pertama kamu harus benerin dalam urusan kehidupan rumah tangga adalah niat. Kamu menikah, kamu berumah tangga, niatnya buat apa?
Nabi ngajarin kita buat bagusin niat, benerin niat. Bahkan untuk amalan yang begitu besar yaitu hijrah. Berangkat dari Mekah ke Madinah, ninggalin rumah, ninggalin keluarga, ninggalin temen, ninggalin kerjaan, ninggalin kampung halaman yang mereka sudah terbiasa menempuh perjalanan berhari-hari hingga akhirnya sampai di Madinah, nggak punya apa-apa mereka. Tentu pahala luar biasa buat para sahabat yang ikut hijrah bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi di antara mereka ternyata ada orang yang hijrahnya, dia berangkat segitu susahnya cuman buat bisa dapat pekerjaan yang layak. Usaha di Mekah gagal mulu nih. Kali-kali kalau saya dagang di Madinah, usahanya bisa maju. Orang Madinah kan jarang ada yang dagang. Orang Madinah kebanyakan petani. Di Mekah baru pedagang. Di Madinah kebanyakan petani, petani kurma. Ada yang begitu. Jadi berangkat hijrah susah-susah, urusannya adalah uang. Urusannya pengen dapat penghasilan. Ada juga orang, dia berangkat pergi hijrah ke Madinah, bukan karena kepengen tinggal bersama dengan Nabi, pengen bisa melaksanakan agama dengan benar, pengen biar bisa jadi makmumnya Nabi Muhammad dalam setiap sholat, mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan. Dia berangkat pergi hijrah ke Madinah adalah karena perempuan yang ditaksirnya berangkat hijrah. Namanya Ummu Gais. Dia pun berangkat. Sampai di Madinah beberapa waktu, sahabat nanya, Rasul, kita nih kan sekarang udah nyampe Madinah nih semuanya nih, yang asalnya di Mekah. Tapi ternyata nggak semuanya hijrahnya karena Allah, karena Rasulullah. Nggak semua hijrahnya kepengen deket sama Allah lewat jalannya Rasulullah. Enggak semua hijrahnya karena mencintaimu, mencintai Allah. Enggak semua begitu, wahai Rasul. Ada yang hijrahnya karena pengen duit. Ada yang hijrahnya karena naksir perempuan. Apakah sama nilai kami, wahai Rasulullah? Nabi kemudian menyampaikan hadisnya yang sangat terkenal. Salah satu dari pilar dalam agama Islam. Kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Segala perbuatan tergantung dari niatnya, kata Nabi. Dan setiap orang bakal diberi sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala di sisi Allah, dia dapat syafaat Rasulullah. Siapa yang hijrahnya karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada Rasulullah, maka dia akan dapat seindah-indah hubungan antara dia dengan Allah, seindah-indah hubungan antara dia dengan Rasulullah. Tapi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya hanya karena kepengen dapat harta, au imra'atin yang kihuha, atau hijrahnya karena cinta
cinta kepada seorang manusia, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka ia hanya mendapatkan pahala hijrah berupa apa yang dia niatkan tersebut. Dia hanya mendapatkan balasan hijrahnya hanya dari apa yang dia niati belaka. Nih, hari ini, siang ini, kita hadir di majelis ini. Sama-sama duduknya. Walaupun saya sendirian duduk di sini, tapi kita sama-sama duduk, teman-teman. Adakah sama nilai kita di mata Allah? Enggak. Beda. Bedanya dari apa? Macam-macam. Tapi salah satunya, yang paling utamanya adalah bergantung dari niat. Kamu hadirnya buat apa? Coba tanya masing-masing di hatinya. Saya datang tadi nih pengen apa ya? Buat apa ya? Ada yang berangkat cukup jauh dari rumahnya, tujuannya pengen tahu mukanya Ustazah Halimah. Ini yang ketawa berasa kayaknya nih. Selama ini biasa dengerin suaranya, belum pernah ketemu orangnya. Jadi pengen tahu muka dia kayak gimana. Ada juga yang hadir udah diundang membulila, nggak enak kalau nggak datang. Ada juga yang memang datangnya pengen mendapatkan ilmu yang manfaat. Saya nggak bisa ngelihat muka saya sendiri nih. Kalau saya noleh ke belakang, dia ikutan noleh ke belakang. Ada yang kepengennya biar dapat ilmu yang manfaat. Pengen biar dikasih tahu caranya dekat ke Allah, caranya dekat ke Rasulullah. Pengen duduk di majelis, kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah. Doa di majelis biar mustajab. Saya kepengen bisa dikasih tahu caranya jadi hamba Allah, buat saya amalkan dalam kehidupan saya. Semua orang diberi sesuai dengan niatnya. Nilai kita nggak sama. Bahkan saya nih datang jauh-jauh dari Jakarta ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Saya berbicara, pegang mic. Kalau tujuan saya hanya semata-mata dunia belaka, balasan Allah dari saya hanya semata dunia belaka. Pekerjaannya sama sekalipun, kalau niatnya beda, maka orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Yang paling menyesal di akhirat adalah orang-orang yang waktu di dunia mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan akhirat, tapi niatnya hanya untuk dunia, sehingga di akhirat nanti dia tidak mendapatkan balasan apa-apa. Dia bilang, ya Allah, saya setiap pagi sholat duha, kenapa nggak ada pahalanya? Allah bilang, kamu sholat duha biar rezekinya lancar. Sudah saya lancarkan rezekimu di dunia. Kamu tidak berharap apa-apa dariku untuk akhiratmu. Kamu hanya minta balasan dunia, maka aku sudah memberikannya kepadamu di dunia. Ya Allah, saya setiap malam baca surat Ar-Rahman.
Iya, kamu tiap malam baca surat Ar-Rahman, biar suami kamu gak kawin lagi. Dan sudah aku beri balasan itu waktu di dunia. Suamimu tergila-gila padamu, kamu disayang, dicinta sama suamimu. Sudah aku berikan padamu balasan di dunia. Sekarang datang ke akhirat, balasanmu gak ada. Karena kamu tidak melakukannya untuk akhiratmu, kamu hanya melakukannya untuk duniamu. Ini yang paling sedih di akhiratnya. Yang niat hidupnya bukan buat Allah SWT. Niat sedekahnya, niat berbuat baiknya hanya untuk dunia semata. Bu, Kak, Dek, kalau semua yang kamu lakukan di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, lantas bekalan yang mana yang kamu akan bawa menuju akhiratmu? Kalau semua ibadah yang kamu lakukan di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, menurut kamu bekal yang mana yang akan kamu bawa untuk menuju akhiratmu itu? Nikah. Buat apa? Biar ada yang menafkahi. Habisnya itu tiap hari dia baik sama suaminya hanya biar suami saya tidak mengkhianati cinta saya. Begitu caramu hidup. Kemudian dia hamil, punya anak. Dia jaga anaknya, dia lakukan anaknya dengan cara yang terbaik menurut versinya. Kalau ditanya, kenapa kamu berbuat baik sama anakmu? Biar ada yang ngurusin saya di masa tua. Anak saya adalah investasi bagi saya. Enggak gitu Bu caranya jalanin kehidupan. Kita umat Islam, kita yakin bahwa sesudah kehidupan di dunia akan ada kehidupan di akhirat menyertainya. Maka sambungkan duniamu dengan akhiratmu dengan cara berniatlah. Niatnya yang bagus, niatnya yang benar. Nyari ridha Allah, nyari kedekatan sama Allah, nyari ampunan Allah, nyari cintanya Allah, nyari syafaat Rasulullah, nyari kedekatan dengan Rasulullah, nyari biar dikenali sama Nabi Muhammad, nyari biar dicinta sama Nabi Muhammad. Saya berbuat, melakukan berbagai macam hal biar Nabi Muhammad kenal sama saya, biar Nabi Muhammad kenal sama saya. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya hampir setiap hari, saya Halimah Ali terus hampir setiap hari jalan ke sana kemari, ke sana kemari. Ibu-ibu saudaraku sekalian, saya ceritakan tentang Allah, biar saya dikasihani sama Allah, biar saya dirahmati sama Allah. Saya kemana-mana saya ceritakan tentang Nabi Muhammad, biar saya dikenali sama Nabi Muhammad. Biar nanti kalau saya datang di hari akhirat, Allah kesian sama saya. Ini dia nih yang suka ceritakan tentangku kepada hamba-hambaku. Biar Allah ampunin dosa-dosa saya. Biar Allah tutup aib-aib saya. Biar Allah sertakan saya, kasihani saya. Ini dia. Biar bagaimanapun dia selalu menceritakan tentangku. Biar nanti kalau ada apa-apa di akhirat saya, Nabi Muhammad berkenan menyelamatkan saya, menolong saya dengan syafaatnya.
ini dia nih yang suka menceritakan tentang saya kepada umat saya. Itu yang saya harapkan. Sebab Bu, esok atau lusa 10-20 tahun, paling lama berapa sih? 30-40 tahun saya hidup di atas muka bumi ini. Andai lama kayak gimana pun paling sisa 30 tahun. Saya sekarang udah tua loh ini. Ibu-ibu saudaraku sekalian, saya akan kembali ke sana. Dan yang sisa adalah dunia saya nggak saya bawa, hafalan-hafalan saya nggak saya bawa, kepandaian saya bercerita nggak saya bawa, suami saya nggak saya bawa, anak emangnya juga belum punya, saudara-saudara nggak ada yang saya bawa, pujian-pujian orang kepada saya nggak ada yang saya bawa. Yang saya bawa hanya sisa 2. Dan saya nggak tahu apakah saya berhasil mendapatkannya. Saya hanya berusaha untuk semoga saya berhasil mendapatkan 2 hal tersebut. Rahmat Allah yang pertama, syafaat Nabi Muhammad yang kedua. Maka mumpung kamu masih dikasih kesempatan, kamu pengen akhir yang baik terhadap segala sesuatu, benerin niat. Niatkan apapun yang kamu lakukan lillah wali rasuli, untuk Allah dan untuk Rasulnya. Lillah wali rasuli, karena Allah dan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hal terbesar yang kita perlukan dalam kehidupan adalah rahmat Allah yang pertama, syafaat Nabi Muhammad yang keduanya. Kasih sayang Allah yang pertama, cinta kasih Nabi Muhammad kepada kita umatnya yang keduanya. Itulah hal tertinggi yang kita perlukan di akhirat nanti. Dan sudah dimulai hal tersebut dari sejak kita ada di atas muka bumi ini. Orang-orang yang di atas muka bumi ini hidup dengan rahmatnya Allah dan dengan syafaatnya Rasulullah. Mereka akan menjalani kehidupan yang baik sebelum kelak akan diberi akhir kehidupan yang baik. Dan di masa-masa kehidupannya dia akan selalu dipandang Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya. Yuk belajar benerin niat. Insya Allah. Insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, benerin. Kamu selama ini udah baik sama suami kamu. Kamu urusin, kamu khidmah, kamu layani dengan baik. Tinggal benerin niatnya aja. Jangan kerjain itu semua hanya agar transferan lancar. Jangan. Nanti kamu kecewa. Karena yang ngasih rejeki sama kamu tuh bukan suami kamu. Irhamukillah. Melainkan yang ngasih kamu rejeki hanya satu. Namanya Allah. Kamu selama ini sudah baik kepada suami kamu. Tapi liatin niat kamu selama ini apa? Jangan sampai kamu selama ini berbuat baik pada suamimu. Niat kamu hanya agar suami kamu tidak berpaling hati darimu dan tidak
buka cabang tempat lain. Jangan. Nanti kamu kecewa. Ada berapa banyak perempuan yang berkata, kurang apa saya ustazah? Saya ini udah baik sama suami saya. Saya ini ustazah, udah dandan, udah cantik, udah saya masakin suami saya. Rumah saya bersihin, anak saya urusin, suami saya layanin. Saya sepenuh hati sama dia. Ternyata dia, jangankan sepenuh hati, separuh hati aja enggak ustazah. Cintanya berpaling, kesangkut kain janda belakang rumah. Kamu kecewa. Kenapa pengorbanan saya sia-sia? Kata seorang istri nih, kenapa cinta saya dikhianati? Kata seorang istri, sekarang waktunya nih, saya kasih tahu sama istri-istri yang ada di sini, benerin niat. Waktunya membenahi niatmu. Kamu kerjakan kebaikan kepada suamimu, bukan berharap sesuatu datangnya dari suamimu, bukan. Kalaupun itu ada, anggaplah itu sebagai bonus saja. Tapi niat utamanya adalah lillahi wali rasulih. Saya mau nyari ridhonya Allah. Saya mau nyari cinta dan sayangnya Nabi Muhammad. Apakah menurutmu Allah ridho sama perempuan yang kerjaannya suka ngomel mulu sama suami? Apakah menurutmu Allah seneng sama seorang istri yang suka bilang sama suaminya, ada uang abang sayang, gak ada uang silahkan tidur di luar? Tentu enggak. Apakah menurutmu Allah ridho sama seorang istri yang menyia-nyiakan suaminya? Enggak, tentu saja. Allah ridhonya sama seorang istri yang berkata baik, berperilaku baik, menghormati, menjunjung tinggi suaminya. Karenanya, kalau kemarin-kemarin kamu berbuat baik pada suamimu karena mengharap cinta suamimu, sekarang ubahlah niatmu, tetaplah berbuat baik pada suamimu dan niatkanlah agar aku dicintai oleh pemilik suamiku, Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu layani dia, ya Allah, sayangi saya ya Allah. Ketika kamu tersenyum pada suami kamu, padahal transferan macet, ya Allah, sayangi saya ya Allah. Fanduri ilaih, kata Nabi Muhammad. Perhatikan betul bagaimana caramu memperlakukan suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu memuliakan dia, jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dia. Nabi udah ngasih tahu, ibadah kamu tuh, ibadah kamu. Kamu jadi istri yang salehah adalah ibadah kamu. Maka kerjakan ibadah itu dengan baik, akan membawamu ke surga. Ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'ait fika khairan qat tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa.
Kalau ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, "Duh, Mas, sepanjang hidup sama kamu sengsara mulu. Kamu gak pernah berbuat baik pada saya. Kamu selalu menyengsarakan hidup saya. Kapan sih kamu tuh gak bikin susah saya?" Kalau ada perempuan berkata semacam itu kepada suaminya, Nabi Muhammad mengatakan dia dengan ucapannya terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Maka urusan bagaimana kamu menghadapi suamimu adalah urusanmu dengan Allah. Adalah urusanmu dengan Allah. Bagusin niat. Kamu nyari dengan baktimu kepada suamimu, dengan kamu berbuat baik pada suamimu, kamu nyari syafaatnya Nabi Muhammad, nyari kasih sayangnya Nabi Muhammad kepadamu. Bu, Nabi di akhirat nanti akan ada umat di belakangnya. Simak baik-baik ucapan saya. Nanti di hari akhirat, Nabi akan menggiring umatnya, Katanya Nabi Muhammad, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat. Yang Allah cerita, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Paling depan para nabi. Nabi Muhammad yang nomor satunya yang pegang benderanya. Di belakang Nabi Muhammad ada para nabi, di belakangnya para nabi ada para wali siddiqin yang serius hubungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Di belakangnya para wali ada syuhada, para pejuang-pejuang di jalan Allah. Wa min dimnihim al-ulama, di antara mereka yaitu para ulama-ulamanya Allah, pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di belakangnya para pejuang ada orang-orang soleh. Ada orang-orang soleh, laki-laki dan perempuan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini rombongannya Nabi Muhammad. Kalau kamu sewaktu hidup di dunia, kerjaan kamu tidak menjadi seorang istri yang soleha, khawatir di akhirat kamu gak masuk dalam rombongannya Nabi Muhammad. Khawatir di akhirat kamu terhalang, tertinggal untuk bisa ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Menurutmu pantas istri yang hatinya berkhianat dari suaminya, malam-malam saat suaminya udah tidur dia malah WhatsAppan dengan laki-laki lain, untuk kemudian dia nanya, tadi udah makan belum? Makan pakai apa tadi? Kamu waktu makan malam tadi inget saya gak? Allahu Akbar. Apakah menurutmu wanita yang semacam ini pantas ada di belakang Nabi Muhammad? Ayolah. Perempuan yang kalau ngomong sama suaminya kasar luar biasa, tapi kalau ngomong sama laki-laki yang lain lembutnya luar biasa. Kalau ketemu sama anaknya, ya ampun, kalimatnya kasar, omelannya menyakiti hati. Padahal suaminya dan anaknya adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang sama mereka. Apakah menurutmu wanita yang semacam ini pantas berada dalam rombongan Nabi Muhammad? Tentu tidak. Karenanya, yuk
lillah wali rasulih. Niatkan kebaikan-kebaikanmu, amal ibadahmu, bahkan apapun yang kamu lakukan dari kehidupanmu di dunia ini, niatkan nyari ridha Allah, nyari syafaat Rasulullah, nyari cintanya Allah, nyari cintanya Rasulullah. Insya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, satu, bagusin niat. Kalau pengen jalan hidup yang baik, biar dikasih ending yang baik, akhir yang baik. Yang keduanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah, ending yang baik, akhir yang menyenangkan, lil muttaqin, akan Allah persembahkan buat hamba-hamba yang bertakwa. Apa itu takwa? Tinggalin dosa, raih pahala. Apa itu takwa? Jauhi maksiat, kerjakan taat. Itu namanya takwa. Saya akan dapat ending yang terbaik. Saya yakin itu. Tapi kamu enggak sholat. Sholat nomor 2. Bagaimana kamu berharap Allah ngasih kepadamu yang kamu mau, jika apa yang Allah mau tidak kamu kerjakan? Kerjakan dulu yang Allah mau, biar kamu diberi yang kamu mau. Tinggalin dosa, Dek. Hari-hari kerjaannya pacaran mulu. Sambil dia bilang, aku adalah seorang putri. Saya adalah princess yang nanti saya akan bersanding dengan pangeran. Adik-adik, kalau kamu kerjaannya di dunia pacaran melulu, ngerjain yang haram, artinya kamu tidak sedang menempuh jalan menuju Allah. Kamu malah justru mencari jalan, menempuh jalan menjauhi Allah, mengikuti jalannya setan. Dek, setan gak bakal bawa kamu ke surga. Setan tempat kembalinya adalah di ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan tsalituhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah Ustazah, saya emang pacaran, tapi saya pacarannya syar'i. Gimana maksud kamu pacaran syar'i? Ya Ustazah, ntar pacar saya ngingetin, Umi jangan terlambat bangun subuh ya. Pacaran syar'i katanya. Itu kayak ada orang bilang, ini memang, mohon maaf, ini memang babi ya, tapi ini halal. Kok bisa halal? Babinya disunat. Jadi halal gitu. Nggak ada ceritanya teman-teman. Kalau udah laki-laki sama perempuan tidak dalam bingkai pernikahan, maka hukumnya adalah haram. Haram mana yang bisa bawa kamu ke surga? Haram mana yang bisa bawa kamu kepada ridha Allah Subhanahu wa taala? Pacaran hanya akan mendekatkanmu kepada zina, Dek.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah hal yang menjijikkan. Maka meski orang sedunia mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang indah, jangan percaya sesudah Allah mengatakan kepada kita dalam ayat Qur'annya, innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu adalah hal yang sangat menjijikkan. Wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan, seburuk-buruk pilihan, jangan dipilih, tinggalin. Saya sih kalau bilang nih sama adik-adik nih ya, Dek, kalau kamu sekarang punya pacar, putus aja. Putus aja. Serius saya bilang. Daripada kamu putus dari Nabi Muhammad. Lebih baik kamu putus dengan yang haram. Saya khawatir kamu putus dari Nabi Muhammad. Kita punya seindah-indah hubungan dengan Nabi Muhammad. Kita punya seindah-indah jalinan antara kita dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bilang, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, dia nggak taubat, dia terus berzina, nggak taubat, dia terus berzina sampai dia mati, belum taubat dari perbuatannya, dia tidak akan mati dengan membawa iman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kalau kamu sampai mati nggak bawa iman, artinya kamu putus dari Nabi Muhammad. Siapa yang kamu harapkan dapat memberikan padamu syafaat kalau Nabi Muhammad putus darimu itu? Jangan, Dek. Jangan, Kak. Jangan. Tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Ustazah, saya mau pacaran, Ustazah nggak sampai zina. Wala tattabi'u khutuwatish. Jangan kamu ikuti langkah demi langkahnya setan. Jangan diikutin. Ini bulan Maulid, bulan paling enak buat mendekati Nabi Muhammad. Guru saya bilang begitu. Bulan yang paling cepat mendekatkanmu dengan bagindamu Nabi besar Muhammad. Kalau kamu jadi umat pengen dekat sama Nabi Muhammad, pengen dapat syafaat Nabi Muhammad, pengen di akhirat nanti Allah izinkan matamu memandang indah wajahnya. Kalau kamu ingin di akhirat nanti telingamu bisa mendengar indah suaranya. Kalau kamu berharap di akhirat nanti lisanmu bisa mengucapkan salam langsung di hadapannya. Kalau kamu berharap kaki kamu bisa melangkah di belakangnya, dalam rombongannya. Apalagi kalau kamu berharap bersalaman, bersentuhan kulit dengan Nabi Muhammad yang kabarnya itu akan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu bahkan kepengen hidung kamu bisa mencium wanginya Nabi Muhammad, tinggalin yang haram. Tinggalin yang haram. Yang haram bukan jalannya Nabi Muhammad. Yang haram hanya akan membuatmu semakin jauh dari Nabi Muhammad.
putuslah kepada segala dosa, putuslah dari segala dosa agar kamu bisa tersambung hati dengan kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun aja bentuk dosamu, Bu. Kamu mungkin gak zina, jangan deket-deket riba. Mentang-mentang saudara kamu kebeli iPhone baru, kamu pun juga gak punya duit, akhirnya pinjol. Ada tuh yang kayak begitu. Di Kediri sini ada? Ada? Kepengen apa-apa akhirnya terjebak pinjaman online. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya coba? Jangan. Udah, ibu-ibu sekalian, jangan mau-maunya tertarik sama yang haram. Tinggalin dosa. Dosa hanya akan membuatmu jauh dari ridha Allah, jauh dari Rasulullah, yang akhirnya kamu gak akan diberi akhir yang baik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin. Kerjain taat, sholat jagain, ibadah jagain, kan begitu? Insya jalan terakhir kalau kamu kepengen diberi akhir yang terbaik dalam segala macam urusan. Yang pertama tadi apa? Yang kedua apa tadi? Takwa itu terdiri dari dua hal. Yang pertama apa? Tinggalin dosa. Yang kedua apa? Kerjain taat, kerjain ibadahmu pada Allah Subhanahu wa taala. Salatmu jagain, ibadahmu yang lain jagain, sedekahmu jagain, zikirmu jagain, jalan takwamu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau kamu pengen jadi orang-orang yang selalu diberi akhir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu, pecinta akan selalu dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kita dimanapun saja, nggak di dunia, nggak di akhirat, hanya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya kamu pengen dikasih akhir-akhir yang baik, cintailah yang semestinya kamu cintai. Hati kamu tuh punya kerjaannya. Kerjaannya hati adalah mencinta dan membenci. Itu kerjaan hati. Cinta atau benci. Saudaraku sekalian, dan hati itu kalau kita nggak didik untuk mencintai yang benar, maka hawa nafsu buat ngajakin dia. Hawa nafsu akan mengajak hatimu untuk mencintai yang tidak semestinya dicinta. Cintai yang benar. Siapa yang seharusnya dicinta? Tentu saja Allah wa Rasulih. Cintai Allah, cintai Rasulullah. Cintai Allah. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Katanya Nabi Muhammad, cintai Allah sebab Allah telah mencukupimu dengan segala kenikmatan darinya. Bu, cintai Allah. Yang ngasih kamu mata itu Allah. Cintai Allah. Yang ngasih kamu kulit, yang ngasih kamu hidung, bibir, rambut, Allah Subhanahu wa taala. Cintai Allah. Yang memberi rizki kepadamu, cintai Allah Subhanahu wa taala. Yang telah memberikan kehidupan padamu, cintai Allah. Yang sudah menganugerahkan kepadamu iman dalam hati kamu, memilihmu untuk beriman kepadanya.
Wa ahibbuni lihubbillah. Kata Nabi Muhammad, cintai aku karena cinta kalian kepada Allah. Cintai Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab Allah tidak pernah mencintai makhluk lebih daripada cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Kalau kamu kepengen akhir kehidupan kamu Allah karuniakan kematian yang indah. Kalau kamu pengen rumah tanggamu yang sekarang sedang berada dalam ujian punya akhir yang bagus, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kamu kepengen anak-anak yang sekarang kamu besarkan, yang sekarang kamu didik, yang sekarang kamu biayai, kelak akan menjadi anak-anak yang soleh-soleha, yang bisa menjadi penghibur hatimu dunia hingga akhirat. Maka Bu, cintai Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Karena Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Allah akan cinta kepada siapapun yang mencintai Nabi Muhammad. Apalagi di zaman akhir semacam ini. Kita nih sama dosa, ngerjainnya udah pasti, ampunannya belum tentu. Betul? Punya dosa? Punya apa banyak? Banyak aja apa banyak banget? Saudariku sekalian yang saya muliakan, dosanya udah tentu, ampunannya belum tentu. Dosanya udah pasti nih, udah kita kerjain, ampunannya belum tentu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya selain daripada kita dekati Allah, kita dekati manusia paling tercinta di sisi Allah. Pembela kita, Nabi kita Muhammad. Pembela kita, Sayyiduna Muhammad. Ibu, saya ceritain. Satu hari saya diundang untuk memberikan semacam daurah pesantren kilat. Tapi enggak kilat-kilat amat sih, kayak belajar selama 2 minggu gitu. Di tahun 2003. Saya diundang memberikan kajian selama kurang lebih 2 minggu di madras, sebuah majelis taklim yang dibangun oleh Hubabah Bahiyah, seorang perempuan sangat solehah, guru saya, sekaligus juga gurunya guru saya, gurunya Hubabah. Hubabah Nur punya guru, salah satu gurunya adalah Hubabah Bahiyah ini. Beliau mengundang saya memberikan kajian selama 2 minggu di kota beliau, bernama Salalah, di negara Oman. Saya pun datang ke sana setiap sore bulan Ramadan. Jadi saya memberi kajian ba'da waktu pagi sampai duhur, kemudian habis itu ba'da maghrib habisnya buka, nah kita mulai sholat taraweh, kemudian ada kajian lagi sampai dengan tengah malam. Sedikit sekalian saya muliakan, hari itu saya memberi kajian tentang sholat khusyuk. Hubabah Bahiyah duduk di sebelah saya. Saya sampaikan dalam bahasa Arab tentu saja karena yang hadir
hampir semuanya adalah orang yang tidak bisa bahasa Indonesia. Saya sampaikan tentang kehusyuan sholatnya para wali-walinya Allah SWT. Ada Sayyidina Abu Bakar Sakran. Itu dioperasi badannya, beliau memilih untuk tidak meminum minuman keras. Saat itu belum ada bius. Karena beliau bilang, saya tahan sakit, bahkan sakitnya operasi sekalipun, kalau saya melakukannya dalam keadaan sholat. Sehingga beliau sholat, kemudian di tengah sholat tersebut, dokter-dokter mengoperasi beliau. Nggak kelihatan mukanya kayak kesakitan, atau bahkan sampai selesai sholat, yang memang sholatnya lama ya, sampai dengan selesai sholat, beliau bilang sama para dokter, kenapa kamu nggak operasi saya ketika saya sholat tadi? Beliau nggak berasa. Operasi nggak berasa. Operasi nggak berasa. Kita nyari barang nggak ketemu pas sholat, inget. Nih yang ketawa berasa pernah nih. Ya Allah, ya Allah. Saya cerita tentang sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang rumahnya kebakaran, beliau tidak bergeming dari sholatnya. Beliau tetap khusyuk dalam sholatnya, gak keluar dari sholatnya. Saya ceritakan tentang sholatnya para hamba-hamba terkasih di sisi Allah SWT. Ubah Bahiyah tiba-tiba rebut mic saya. Beliau bilang, muskita ya Halimah, haula, salatuhum hum. Enggak gitu Halimah, enggak gitu. Bapak Bahiyah ini waktu saya ketemu usia beliau 96 tahun. Ketika saya ketemu, beliau meninggal dunia di usia lebih dari 100 tahun. Dan ketika saya berjumpa beliau, teman-teman sekalian, di usia 96 tahun, beliau nggak pakai kacamata, beliau nggak pakai alat bantu dengar, beliau jalan kemana-mana, nggak pakai kursi roda atau apa, dan beliau di usia segitu masih bisa mengajar. Luar biasa. Hamba tercinta di sisi Allah. Ini benar-benar wal aqibatu lil muttaqin. Ending yang terbaik untuk Allah berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa di sisinya. Mereka menjalani kehidupan dengan cara yang baik, sehingga Allah selalu memberi akhir-akhir yang baik buat mereka semuanya. Mik saya direbut sama Hubabah. Kemudian Hubabah Bahiyah bilang, "Enggak gitu Halimah, enggak gitu. Kamu kejauhan bahasnya nak, kamu kejauhan. Yang kamu bahas itu sholatnya orang-orang, enggak akan pernah jadi sholatnya kita." Iya sih. Akhirnya saya bertanya kepada Hubabah Bahiyah, Hubabah, maksud Hubabah kita nggak akan pernah bisa sampai kepada Allah lewat sholat kita. Kata Hubabah, kita akan terus sholat, kita akan tetap mengerjakan sholat. Sholat adalah kewajiban antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita nggak boleh tinggal sholat. Kita nggak boleh tinggal sholat. Tapi berharap sampai kepada Allah dengan sholat kita, itu ibarat sholat itu ada 100 tangga, yang kamu ceritakan tuh orang di tangga 98, 97 gitu. Sementara kita, kata Hubabah Bahiyah nih, sementara kita ini adalah orang yang tangganya masih tangga nomor 2. Naik ke tangga nomor 3. Naik lagi ke tangga nomor 4. Habis itu merosot lagi ke tangga nomor 1. Kayak gitu aja tuh. Kadang-kadang ada khusyuk-khusyuknya. Kadang-kadang gelambiar kemana-mana. Betul?
Kata Hubabah Bahiyah, kita akan tetap sholat. Sebab sholat adalah kewajiban antara kita dengan Allah. Kita akan tetap sholat sunnah. Betul. Kita juga akan tetap mengerjakan sholat sunnah. Witir kita nggak tinggal. Tahajud mudah-mudahan bisa kita kerjakan. Sholat duha kita kerjakan. Kita kerjain sholat-sholat sunnah. Tapi berharap sampai kepada Allah lewat sholat kita. Sholat kita masih berisik. Sholat kita masih bising, masih belum pantas untuk bisa menjadi penghadapan roh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita masih baru sebatas ruku dan sujudnya badan, belum sampai kepada merunduk dan sujudnya hati. Jadi saya tanya balik sama Hubabah Bahiyah, perempuan solehah, arifah billah, seseorang yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang mengerti jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perempuan terhebat yang pernah saya temui. Saya tuliskan kisah saya berjumpa dengan beliau di buku Bidadari Bumi yang pertama. Silahkan tuh bagi yang pengen lihat versi lengkapnya, baca di sana. Saya tanya sama Hubabah Bahiyah, Hubabah, kalau memang kita nggak bisa sampai kepada Allah lewat sholat kita, bagaimana cara kita bisa sampai pada Allah Subhanahu wa taala? Hubabah Bahiyah tersenyum, kemudian berkata, ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya Nabi Muhammad. Kita punya Nabi Muhammad. Kita punya Nabi Muhammad. Di tingkatan tertinggi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya harapan, kita punya andalan, kita punya tabungan berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul mahbubina indallah wa akramul habaib. Manusia paling tercinta di sisinya. Paling tinggi derajatnya. Di tangga tertinggi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah mensandingkan namanya bersandingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala di pintu surga dan di arsy Allah Subhanahu wa taala. Halimah, kamu hanya perlu untuk terus-terusan memanggil namanya. Kamu hanya perlu terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya. Kalau kamu terus ketuk-ketukin pintunya Halimah, nanti lama-lama Nabi Muhammad akan bukakan untukmu pintu. Kalau sudah kamu dilihat sama Nabi Muhammad, dipandang sama Nabi Muhammad, disayang sama Nabi Muhammad, dicinta sama Nabi Muhammad, kamu akan dibawanya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat beliau. Saya kemudian bertanya, pertanyaan saya yang terakhir kepada beliau hari itu. Saya bertanya kembali, karena saya adalah pembelajar yang baik, teman-teman. Kalau ada yang nggak jelas saya tanyakan, sehingga tidak menyisakan celah keraguan. Saya bertanya kembali kepada perempuan solehah ini, Hubabah, bagaimana cara saya mengetuk-ngetuk pintu Nabi? Dengan sholawatkah?
dengan saya berdakwahkah? Saya nggak tahu kan. Jadi saya tanya, gimana cara saya Hubabah untuk bisa mengetuk-ngetuk pintunya Nabi Muhammad? Hubabah Bahiyah menjawab, Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Hubabah Bahiyah semacam bilang, jatuh cintalah nak kepada Nabi Muhammad. Meskipun cinta kepada Nabi tak akan pernah membuat kita jatuh. Cinta kepada Nabi Muhammad hanya akan membuat kita naik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai Nabi Muhammad, Halimah, sebisamu mencintai seseorang. Pernahkah kamu cinta kepada seseorang sampai ngerjain apapun aja, ngelihat apapun aja kamu inget sama dia? Pernahkah kamu cinta sama seseorang sampai kayaknya kamu pengen ngerjain apa aja gitu untuk orang yang kamu cinta itu, demi membuat dia seneng, demi membuat dia bahagia? Pernah begitu? Jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad. Semampu apa kamu cinta sama seseorang, serindu apa kamu pernah kepada seseorang, orang itu adalah Nabi Muhammad. Jatuh cintalah kepada Nabi, setengah mati merindulah kepada Nabi. Saat hatimu sedang dilanda cinta, sedang hatimu sedang dimabuk rindu, itu artinya kamu sedang mengetuk-ngetuk pintu Nabi Muhammad. Kelak dia akan membukakan pintu untukmu. Alhamdulillah. Kadang terpikirnya gini, kalau kayak saya jatuh cinta sama Nabi, emang Nabi mau nerima? Dosa banyak, betul? Aib kita banyak, hati kita kotor. Yang kayak kita nih kalau cinta sama Nabi, Nabi mau terima gitu? Saya sampaikan kabar bahagianya. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang ditolak. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Maka mumpung masih dikasih kesempatan, kamu pengen ending yang baik dalam kehidupanmu, cintai Nabi Muhammad. Hingga ketika kamu cinta, semakin cinta, semakin cinta, datang ajal menjemputmu dan kamu akan dikumpulkan dengan yang kamu cinta. Bagindamu Nabi besar Muhammad. Dia akan menjadi pembela untukmu di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat mengamalkan ilmu yang tadi telah dibahas. Semoga kita dapat menempuh jalan ini hingga bisa dikaruniai akhir yang baik dalam segala macam urusan. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair. Takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair. Mutafadhil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizki, wa taubatan qablal maut, syahadatan 'indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan 'indal hisab, wa amanan minal 'adab, wa nasiban minal jannah, wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim, afina min balaik, wa uzi'na syukra na'maik, wa adikna barda afwik, wa halawata munajatik. Ya Allah, tetapkan iman Islam di hati kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon bimbingan-Mu, biar kami dapat menjadi hamba-Mu yang salehah. Kami mohon bimbingan-Mu, biar kami dapat menjadi umat Nabi Muhammad yang salehah. Kami mohon bimbingan-Mu, ya Allah, biar kami dapat menjalani kehidupan di atas muka bumi ini dengan cara yang paling Engkau ridhoi. Ya Allah, kami mohon padamu, taruhkan di dalam hati kami rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, hingga dengannya kami dapat mencintai umatnya, hingga dengannya kami dapat menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, sampaikan kepada kami syafaat Nabi Muhammad, ya Allah. Ampuni kami dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah. Ampuni dosa kami dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah. Tutup aib-aib kami, karuniakan akhir kehidupan yang indah bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon petunjuk-Mu, bimbingan-Mu, panduan-Mu, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan cara yang terbaik. Dan Engkau karuniakan kepada kami akhir kehidupan yang baik. Ya Allah, ya Allah. Jadikanlah akhir segala urusan kami adalah yang terbaiknya, ya Allah. Jaga kami, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Karuniakan untuk kehidupan kami kehusyuan dalam solat kami, keikhlasan dalam sedekah kami, kebaikan dalam hati kami, ketulusan dalam jiwa kami, ya Allah. Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladhina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jagalah negeri kami, ya Allah. Turunkan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan bagi bangsa ini, ya Allah. Jangan biarkan kami bercerai-berai, jangan biarkan kami saling menikam, jangan biarkan kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan biarkan kami, ya Allah, tidak mendapatkan rahmat-Mu. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Jadikan negeri kami terjaga, jaga kami semuanya ya Allah, jaga kami semua ya Allah. Lindungi kami semuanya ya Allah, kami dan seluruh keluarga kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah.